Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Renungan kita pada hari ini akan saya beri judul Perjumpaan Ilahi yang Mendahului Kemenangan. Setiap kemenangan-kemenangan rohani yang ada di dalam kisah yang dicatat dalam Alkitab selalu dimulai dengan tokoh-tokoh tersebut mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah yang mengubahkan hidup mereka. Lalu kemudian terjadilah ketaatan demi ketaatan yang diberikan oleh orang tersebut kepada strategi Tuhan dan akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Nats kita pada hari ini kita ambil dari Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai dengan ke-15 tentang perjumpaan Yosua dengan Panglima Bala Tentara Tuhan. Kita baca bersama-sama. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah Panglima Bala Tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan Panglima Bala Tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa pada hari ini. Kami bisa berjumpa dengan Engkau lewat firman-Mu. Oh Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah yang kudus yang kami kenal di dalam Allah yang Esa. Biarlah kiranya Engkau menyatakan kehendak-Mu, pikiran-Mu kepada kami dan memampukan kami untuk melakukan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala sesuatu telah dipersiapkan oleh Yosua untuk mereka mendapatkan atau menduduki tanah perjanjian. Dan mereka sudah ada menyeberang dari Yordan dan kemudian mereka tengah berkemah di Gilgal. Dan pada waktu mereka sedang mempersiapkan sesuatu untuk menaklukkan kota pertama, yaitu Yeriko di tanah Kanaan, yang bertembok tebal, yang berdinding kuat, yang dijaga. Pada saat itulah Yosua bertemu dengan seorang yang dia pikir sebagai musuh atau lawan, karena orang ini berdiri dengan pakaian militer yang lengkap dan pedang yang terhunus. Apa yang harus dilakukan? Kenapa Yosua harus bertemu dengan orang ini? Karena kalau kita melihat pekerjaan dari Yosua, ini tidak mungkin sesuatu yang begitu besar. Pertama, dia perlu sebuah perencanaan yang baik, yang kuat. Bagaimana caranya dia menaklukkan Yeriko? Yang kedua, dia menyadari akan persediaan, perlengkapan perang dari bangsa Israel tidak mumpuni, tidak memadai untuk melawan dan menaklukkan kota yang begitu hebat dan besar itu. Di tengah-tengah seperti itulah kondisi yang dihadapi oleh Yosua. Tidak heran Yosua harus melakukan survei yang begitu baik dan ketat. Dia pertama mengutus pengintai. Dan kemudian setelah itu dia harus juga lagi mempersiapkan, melakukan survei yang baik terhadap keadaan kota itu. Persiapan yang penting. Dan apakah ini salah? Jawabannya tidak. Kita melihat juga bahwa Nehemia melakukan survei itu. Bahkan Musa sendiri mengutus para pengintai. Yang pertama, yang itu di mana Yosua ada di sana untuk melihat tanah tersebut. Dengan kata lain, ini upaya yang kedua yang dilakukan untuk menaklukkan dan menduduki Kanaan.
Dengan kata lain, bahwa tidak salah kita mempersiapkan segala sesuatu di dalam melakukan pekerjaan Tuhan atau kehidupan sehari-hari kita. Akan tetapi, perjumpaan pribadi dengan Tuhan sama pentingnya, sama vitalnya dengan persiapan dan strategi untuk menang. Karena kemenangan kita berasal dari Tuhan. Sebab peperangan sesungguhnya adalah milik Tuhan. Nah, ini yang kita akan melihat beberapa prinsip-prinsip dari peristiwa yang ada, yang ditulis di dalam ayat 13-15. Yang pertama kita akan melihat posisi dari pria tersebut. Posisi berdiri dengan pedang terhunus adalah sebuah posisi militer untuk bertahan atau menyerang. Di mata Yosua, posisi laki-laki yang sedang berdiri di hadapannya ini adalah posisi untuk membela atau menyerang bangsa Israel. Lalu kemudian, di tengah-tengah kondisi seperti itu, Yosua bertanya kepada orang tersebut. Dan orang tersebut memperkenalkan diri. Yang kedua, ini kita bicara mengenai identitas dari orang tersebut. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai panglima bala tentara Tuhan. Dan kemudian Yosua memberikan sikap penyembahan. Dan ini menjelaskan dari identitas orang tersebut, dan respon Yosua yang tunduk memperlihatkan atau menjelaskan bahwa ini adalah sebuah peristiwa penampakan Kristus atau dikenal sebagai Kristofani. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, peristiwa penampakan Allah dalam wujud manusia itu dikenal dengan istilah teofani atau penampakan Allah. Tetapi kadang-kadang penampakan Allah dan malaikat Allah itu samar-samar atau kadang-kadang tidak begitu jelas. Tetapi di dalam peristiwa penampakan laki-laki ini, kelihatan sekali bahwa ini adalah Kristofani, yaitu manifestasi preinkarnasi Kristus yang adalah Logos, Sang Firman Allah. Kenapa saya katakan ini sebagai Kristofani dan bukan Teofani? Pertama, bahwa ini bukan malaikat. Karena kalau itu malaikat, malaikat tidak meminta penyembahan. Seperti ketika Paulus dianggap sebagai utusan dewa, lalu mereka mulai menyembah. Paulus mengatakan, kami bukan Allah, jangan sembah kami. Malaikat yang benar tidak pernah meminta penyembahan dari orang yang dikunjunginya. Bila itu dilakukan, maka dia adalah malaikat iblis. Dia si jahat. Karena iblislah yang ingin seperti Allah untuk disembah. Tetapi ketika Yosua menyembah pria ini dan orang ini tidak keberatan, saya yakin bahwa ini adalah penampakan Kristus, Kristofani di dalam peristiwa ini. Dan terjadi percakapan antara Yosua dengan pria ini. Dimulai dengan pertanyaan Yosua. Yosua berkata, kawankah engkau atau lawan? Pertanyaan ini menjadi sangat relevan dan lumrah karena Yosua sedang melakukan proses pengintaian. Dia sedang mempelajari kota yang akan ditaklukkan. Dia sedang mempersiapkan strategi untuk perang. Dan pada waktu itu dia bertemu dengan orang yang begitu gagah, memperlihatkan bahwa apakah ini sebuah ancaman atau justru sebuah dukungan. Nah, pertanyaan Yosua ini sebenarnya mewakili pola pikir yang mengancam dan menghalangi efektivitas orang percaya dalam pelayanan bagi Kristus. Apa hubungannya? Kenapa pertanyaan seperti ini bisa menjadi sebuah penghambat di dalam upaya kita sebagai orang percaya melayani Kristus? Apa yang menjadi gambaran pola pikir yang digambarkan atau dilambangkan dengan pertanyaan Yosua ini? Pola pikir ini disebut sebagai penghambat kemenangan karena kita punya kecenderungan melihat peperangan rohani
yang kita hadapi sebagai perjuangan kita sendiri dalam menghadapi serangan terhadap agenda, kepentingan, atau keyakinan terhadap kepercayaan atau doktrin yang kita anut. Tantangan-tantangan iman, peperangan rohani, tantangan yang ada di depan kita dalam kehidupan kita dalam tahun ini, kita berpikir bahwa itu adalah ancaman dan peperangan kita sendiri. Jadi saya harus melakukan ini, saya harus mempersiapkan strategi ini, saya mesti bertahan seperti ini, dan seterusnya. Inilah yang menghambat. Dan seperti Yosua, kita berpikir setiap orang itu kawan atau lawan. Tetapi mari kita melihat bagaimana Allah menjawab pertanyaan Yosua. Bagaimana Allah mematahkan konsep dan pola pikir Yosua. Jawaban Allah dikatakan, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Jawaban ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak datang untuk berpihak atau untuk menyerang Yosua. Tetapi Tuhan datang untuk mengambil alih pertempuran sebagai panglima bala tentara Tuhan. Dia mau mengatakan, sayalah yang memimpin. I am in charge. Bukan Yosua, walaupun Yosua sudah dipilih, sudah ditetapkan Tuhan, tetapi Tuhan mau mengatakan, akulah yang memimpin peperangan ini. Supaya Yosua tahu, Yosua, segala persiapan kamu itu baik, tetapi ingat, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memiliki otoritas. Jawaban Tuhan ini, yaitu pertama dikatakan bukan. Jadi aku tidak memihak atau aku tidak melawan atau menentang engkau. Yang kedua dikatakan bahwa aku adalah panglima bala tentara Tuhan. Aku datang. Di sini kita melihat ada dua prinsip yang vital bagi keberhasilan sejati. Yang pertama, jawaban daripada Tuhan itu menunjukkan pengakuan akan otoritas dan pimpinan Allah bagi kita untuk tujuan Allah. Jadi yang pertama, ada sebuah prinsip yang jelas harus kita mengerti seperti Yosua memahami dari Allah. Tuhan yang memimpin. Bahwa Tuhan yang mengarahkan perjalanan hidup orang percaya untuk tujuan Dia. Jadi bukan untuk mencari sekutu atau mencari lawan, bukan itu. Bukan kita mau melihat siapa di sini yang menjadi musuh kita, siapa yang menjadi lawan kita, bukan. Tetapi kita mesti menyadari pertama bahwa di dalam peperangan rohani kita harus tahu lebih dahulu siapa otoritas kita, siapa yang memimpin, siapa yang bertanggung jawab atas seluruh perang ini. Kita ikuti Dia. Nah, yang kedua, kita melihat bahwa prinsip vital untuk keberhasilan sejati adalah penyertaan dan penyediaan Allah secara dahsyat adalah tanda pemeliharaan Allah. Kalau kita sadar bahwa ini peperangan milik Tuhan, maka kita akan mulai percaya Tuhan menyertai, Tuhan menyediakan secara dahsyat dan ajaib segala yang kita perlukan di dalam penaklukan warisan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Lalu setelah kita melihat posisi, identitas, dan juga pertanyaan yang disebutkan oleh Yosua dan jawaban daripada Allah, maka kita melihat bagaimana respon Yosua. Di dalam ayat yang ke-14b, Yosua berkata, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Kita melihat bahwa Yosua sekarang menyadari ini Tuhan. Dia layak untuk disembah. Penyembahan dan penundukan diri kepada Tuhan merupakan pengakuan bahwa Tuhanlah yang memimpin peperangan kita. Yosua mengajarkan kepada kita orang percaya di zaman modern ini. Kita perlu membangun sikap penyembahan dan penundukan diri untuk kita menyadari peperangan ini dipimpin oleh Tuhan sendiri. Kita ada di dalam barisannya. Kita mengikuti perintahnya. Kita mengikuti jalannya.
sikap kita itu akan mengubah perspektif kita. Penyembahan akan mengarahkan fokus kita kepada Allah sendiri. Itu sebabnya kita memerlukan bukan hanya perubahan sikap, tetapi lebih penting dari situ, membangun sikap penyembahan. Sikap penyembahan mengarahkan fokus kita kepada Allah. Lalu penundukan diri menunjukkan bahwa kita bukan Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memimpin kita. Ini merupakan sebuah prinsip yang sejalan dan terlihat baik sebelum Yosua maupun setelah bangsa Israel dipimpin oleh raja. Di dalam Keluaran 14 ayat 14, Musa berkata kepada bangsa Israel pada waktu mereka pertama sekali menghadapi perang. Dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dengan kata lain, bukan berarti kita diam-diam lalu kita tidak bikin apa-apa, bukan. Tetapi kita akan menyaksikan Tuhan yang akan menunjukkan kuasanya dengan cara yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita. Apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga kita. Apa yang tidak pernah timbul dari hati kita. Strategi-strategi yang kelihatannya mungkin absurd, mungkin sangat mustahil. Tidak mungkin, justru itu yang Tuhan berikan. Tuhan yang berperang bagi kita. Dan ketika bangsa Israel menghadapi musuhnya di dalam 1 Samuel 17 ayat 47, firman Tuhan juga berkata, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Di sini kita melihat bagaimana ketika Daud menghadapi Goliat, dia memiliki sebuah keyakinan penuh bahwa Tuhan adalah pemilik pertempuran ini, bukan kita. Walaupun itu raksasa di depan kita, walaupun itu tanah yang begitu hebat dan begitu berat dan begitu tebal temboknya, tetapi Tuhan yang memimpin, Tuhan juga yang akan menjaminkan kemenangan. Lalu kemudian jawaban Tuhan ini bukan hanya mengatakan bahwa Dia yang akan memimpin, tetapi juga Panglima Bala Tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Ini sungguh menarik. Pertama, Yosua sudah menyembah. Yosua menundukkan diri. Tetapi ternyata belum cukup Tuhan menyatakan dirinya. Dia mengatakan lagi, tanggalkan kasutmu Yosua. Kita belajar prinsip vital untuk keberhasilan sejati berikutnya adalah menanggalkan kasut. Menanggalkan kasut adalah sebuah tanda seorang pelayan, seorang budak yang menghormati dan tunduk kepada Tuhan dan rencananya. Yosua menyadari dia sedang bertemu dengan Allah yang kudus. Tempat ini kudus. Dia harus mengambil keputusan, bukan hanya menyembah, tetapi memisahkan diri dari keadaan, dari segala hal yang menghalangi dia untuk melihat Tuhan bekerja. Apakah itu dosa? Apakah itu ketidakpercayaan? Apakah itu sikap yang negatif di dalam perkataan kita, yang tidak pernah penuh dengan ucapan syukur? Semua itu kita mesti pisahkan, karena kita sedang berhadapan dengan Allah yang kudus. Pernyataan Tuhan tentang menanggalkan kasut menunjukkan bahwa Allah bukan hanya yang kudus dalam penebusan kita dengan menyediakan juru selamat yang menderita sengsara, tetapi juga yang kudus dalam peperangan kita oleh juru selamat yang menang. Kita hanya dapat mengalami kemenangan dari Allah saat kita bersedia menundukkan diri pada otoritas, hadirat, dan kuasanya. Kita harus membangun satu kesadaran bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Kita tunduk di bawah otoritas, di bawah perkataannya, di bawah firman-Nya. Tetapi juga kita tunduk dan menghormati hadiratnya di dalam penyembahan, di dalam kita datang kepada Tuhan lewat doa, lewat
penyembahan, lewat ibadah kita memiliki sikap yang menghormati Allah. Lalu kemudian juga tunduk kepada kuasanya, tunduk kepada jalannya. Dan saya percaya sejak kisah-kisah perjanjian lama sampai sekarang, tidak ada batasan Allah tidak lagi bekerja dengan mujizatnya. Sampai hari ini, Alkitab tidak pernah membatasi bahwa Allah sudah berhenti bekerja, bahwa Allah sudah berhenti melakukan mujizat. Sampai hari ini, Allah masih bekerja dan melakukan mujizatnya. Tetapi kita perlu membangun sikap tunduk, hormat kepada hadiratnya, dan juga percaya akan kuasanya. Jadi sahabat sekalian, kita harus menyadari peperangan rohani kita bukan hanya sebuah panggilan suci, tetapi juga penahlukan ilahi oleh orang rendah hati yang tunduk di bawah tangan Allah yang perkasa. Sahabat sekalian, kita menyadari ini, bahwa setiap peperangan rohani, pergumulan hidup kita adalah sebuah hal yang suci dari Tuhan. Mungkin kita perlu merubah perspektif kita. Setiap tantangan yang ada ini adalah sebuah perjuangan suci dari Allah. Kita perlu menghadapinya dengan sikap yang kudus. Tetapi juga ini adalah sebuah upaya penahlukan ilahi. Artinya pergumulan-pergumulan hidup kita ini akan membawa kita kepada kemenangan, satu kepada kemenangan yang lain, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dan ini dilakukan lewat orang-orang seperti sahabat dan saya yang merendahkan hati kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, di bawah otoritas, di bawah pimpinan Tuhan. Dan kalau kita menyadari hal ini, maka seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya yakin sepenuhnya inilah janji Tuhan kepada kita. Tidak perlu kita menjadi takut dan gentar masuk di dalam tahun 2023 ini. Rendahkan hati kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tundukkan diri kita, bangun sikap penyembahan, percaya akan kuasa Allah. Tuhan akan mempromosikan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tuhan akan memelihara dan kita tidak akan perlu takut. Kita akan melihat penyediaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib akan terjadi. Kesembuhan Tuhan sediakan, penyediaan Tuhan sediakan, keberhasilan, pencapaian Tuhan izinkan kita nikmati dan dapatkan. Bapa di surga, terima kasih. Kami setiap hari diberi kesempatan berjumpa dengan Panglima Bala Tentaramu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang menang. Kami bersyukur bahwa Engkau mengingatkan kami untuk menyadari peperangan dan perjuangan ini adalah milik Tuhan. Kami hanya perlu percaya, tunduk, dan mengakui kehadiran-Mu. Menjaga hidup kami kudus. Mengarahkan fokus kami hanya kepada Kristus semata-mata. Dan Engkau menuntun kami kepada kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Immanuel. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.